Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu Guru Penggerak. Saya Gustina, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya transfer materi pelajaran saja. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan soal harian. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan murid hanya objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid saya benar-benar paham atau tidak, karena fokus pembelajaran saya, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya merasa sering gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan objek pembelajaran saja, tetapi sebagai subjek. Pembelajaran artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai metode atau model pembelajaran yang tepat, dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakteristik murid dengan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan
dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikut saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak atau Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.